Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Episode hari ini adalah yang terakhir dalam pembelajaran kita dari kitab Yehezkiel, dari pasal ke-46, 47, dan 48. Demikianlah kita telah menyelesaikan pembelajaran kitab Yehezkiel dalam 30 episode. Jika Anda ingin merujuk kembali ke episode yang sebelumnya, dari pelajaran tentang kitab ini, Anda dapat mengunjungi situs web kami www.semuakitabsuci.com. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan mulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Setelah perjalanan yang panjang, dari 30 episode, kita telah mencapai akhir studi kita dalam kitab Yehezkiel. Jika Anda mau memberikan saran terakhir tentang buku ini kepada pemirsa terkasih, apa yang akan Anda katakan pada mereka? Menurut saya ini adalah kerugian bahwa kita mengabaikan bagian manapun dari firman Tuhan. Meski bagian ini terasa sulit, saya pikir rahasia kesulitannya adalah kita tidak terbiasa membaca buku ini. Namun jika kita membacanya dan menantikan Tuhan dan berdoa, tentu saja Tuhan akan menunjukkan kepada kita sebuah harta karun. Sungguh suatu kerugian untuk mengabaikan kitab dan pasal lengkap dari firman Tuhan. Kita seharusnya berpegang pada kata-kata itu. Benar. Musa berkata, mudah-mudahan pengajaranku mendetik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Jadi ajaran Tuhan itu seperti hujan. Tetapi firman Tuhan harus diterima setetes demi setetes seperti embun. Benar, terima kasih. Kita telah mencapai 3 pasal terakhir, yaitu 46, 47, dan 48. Saya akan membaca bagian dari pasal 46 dan kemudian kembali untuk bertanya. Mulai dari ayat 8 dikatakan, kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing haruslah keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengapa dikatakan mereka tidak akan kembali melalui gerbang yang mereka masuki, tetapi keluar melalui gerbang yang lainnya? Pertama, saya akan mengingatkan pemirsa tentang apa yang kita katakan berulang kali, bahwa pangeran adalah seseorang yang mempersembahkan Kristus dari keluarga Daud, dan ada instruksi untuk pangeran ini yang disebutkan dalam ayat 8. Namun dia kemudian bicara tentang orang-orangnya. Orang-orang akan masuk melalui satu gerbang dan keluar melalui gerbang lain. Jika saya mengatakan dengan cara lain, sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12, ketika orang Majus pergi dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, mereka kembali melalui jalan lain karena mereka diperingatkan dalam mimpi. Dan tentu saja ada alasannya. Perjalanan spiritual yang kita pelajari adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak kembali dengan cara yang sama. Kita tidak kembali seperti kita datang, tapi kita kembali dengan cara yang berbeda. Sebuah perubahan terjadi dalam hidup saya, bahwa saya kembali tidak dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang lain. Terima kasih. Pembicaraan tentang raja masih berlangsung di ayat 16 hingga 18. Beginilah firman Tuhan Allah,
Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu, hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Saudara Yosef, pembicaraan tentang raja masih berlanjut, tetapi Alkitab katakan dia punya anak laki-laki dan warisannya adalah milik anak-anaknya, tetapi tidak boleh mengambil sedikit pun dari milik pusaka rakyat. Apa yang diajarkan oleh ayat? Ini menegaskan apa yang kita katakan sebelumnya bahwa dia bukanlah Kristus. Karena tentu saja Kristus tidak dapat memiliki anak laki-laki secara fisik. Bagaimanapun dia punya anak-anak rohani. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Atau seperti yang disebutkan dalam Ibrani 2 dikutip dari Yesaya pasal 8, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Faktanya ada sesuatu yang bagus di bagian yang telah Anda baca. Di zaman kuno, pangeran biasa menindas rakyat. Mereka bahkan menelan manusia. Ungkapan ini diucapkan 2 kali, malah manusia ditelannya. Kita ingat ketika Ahab mengingini kebun anggur Nabot orang Yizril dan kemudian istrinya yang jahat yaitu Yezebel membawa saksi palsu yang menyatakan bahwa dia mengutuk Tuhan dan raja. Maka ia lempari batu dan Ahab mengambil alih kebun anggur itu. Kemudian Elia datang kepada Ahab dan berkata, engkau telah membunuh serta merampas juga. Ini seharusnya tidak terjadi, namun pada pemerintahan Kristus supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Ketidakadilan tidak akan ada lagi dan pangeran semacam itu yang merampas hak orang lain tidak akan ada lagi. Karena akan ada seorang raja besar yang akan memerintah dengan kebenaran. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Tentu saja kami mengingatkan pemirsa terkasih bahwa pangeran yang disebutkan beberapa kali di bagian terakhir ini dari kitab Yeskiel mengacu pada penguasa yang akan mewakili Kristus di bumi dalam kerajaan Kristus. Benar. Di awal pasal ke-47 dia berkata, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. 2 kali ia merujuk pada air yang mengalir dari bawah ambang bait Allah. Apa yang Anda lihat dalam referensi tentang air ini? Saya akan menyebutkan arti harafiahnya lalu arti moralnya. Arti harafiah adalah hal ini benar-benar akan terjadi. Dan kita dapat menganggap air ini sebagai sungai yang ajaib. Kita membaca tentang sungai ini lebih dari satu tempat. Misalnya dalam Zakaria 14 ayat yang ke-8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur yang adalah laut mati dan setengah lagi mengalir ke laut barat yang adalah laut Mediterania. Ini adalah air ajaib yang disebutkan dalam Zakaria 14 dan juga dalam kitab Yoel. Pasalnya yang ketiga ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Kemudian dia berkata akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan basahi lembah Sitim. Ini adalah air ajaib yang akan muncul dari bawah ambang bait. Namun air ini sungguh aneh karena jika diasumsikan tidak ada anak sungai yang mengalir ke sungai bahwa semakin jauh semakin sedikit air yang didapat. Tapi di sini semakin jauh semakin banyak airnya. Jadi ini adalah air ajaib. Benar. Ketika Anda mengukur 1000 hasta, airnya setinggi mata kaki. Setelah 1000 hasta lagi, airnya setinggi lutut. Setelah 1000 yang ketiga, air menjadi setinggi pinggang. Setelah 1000 yang keempat, ada sungai yang tidak bisa dilewati. Jadi ini adalah air ajaib. Tentu saja ini memiliki konotasi spiritual yang indah. Apa saja contoh konotasi spiritual? Jika kita mempertimbangkan air ini sebagai gambaran Roh Kudus yang merupakan lambang yang indah, disebutkan dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya, akan mengalir aliran air hidup. Inilah yang dikatakan mengenai roh. Kita dapat mengatakan bahwa air setinggi pergelangan kaki melambangkan
Berjalan dengan tuntunan roh, air setinggi lutut menyembah dalam roh. Air setinggi pinggang melayani dalam roh. Maka sungai yang tidak dapat dilalui melambangkan kepenuhan Roh Kudus. Sangat menyenangkan bahwa hal pertama adalah berjalan dengan roh dan tidak beribadah dalam roh. Atau melayani, yang pertama berjalan lalu beribadah lalu melayani. Beberapa orang memberikan prioritas tertinggi pada pelayanan dan pelayanan itu sangat penting. Namun sebaiknya didahului dengan berjalan kaki. Jika Anda melayani padahal tingkah laku Anda tidak baik, maka Anda akan buat orang tersandung. Bagian Tuhan harus mendahului bagi manusia. Jadi ibadah harus mendahului pelayanan. Jadi ibadah harus mendahului pelayanan dan akhirnya kepenuhan dengan Roh Kudus. Ini juga merupakan makna yang indah. Baik, terima kasih. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pada masa pemerintahan 1000 tahun Kristus, perayaan Paskah akan terus berlanjut. Dapat dipastikan bahwa Paskah merujuk kepada Kristus itu sendiri, karena semua pengorbanan dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam pribadi Kristus. Mengapa mereka kembali lagi pada masa pemerintahan 1000 tahun? Pengorbanan yang akan dipersembahkan pada masa kerajaan Kristus ini mengacu kepada kedatangan dan kematian Kristus di atas kayu salib, dengan cara yang sama yang ditunjukkan oleh perjamuan Tuhan di zaman kita. Seseorang mungkin bertanya, mengapa pengorbanan harafiah diperlukan? Saudara, manusia pada umumnya kesulitan memahami sesuatu dan mengambil hikmah. Oleh karena itu, darah Yesus Kristus yang sebenarnya akan ada di sana di surga, sehingga kita dapat melihat lubang yang dalam dan mengerikan yang darinya Dia menyelamatkan kita, karena kita dari dosa dan neraka, dan membawa kita ke surga merupakan perbuatan besar yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali pribadi Tuhan. Darah Kristus akan hadir di surga untuk mengingatkan gereja akan fakta ini. Demikian juga, pengorbanan akan kembali ke bumi untuk mengungkapkan kepada orang-orang kuno ini bagaimana mereka ditebus oleh darah yang sangat kudus. Dalam ayat 8 ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Apa yang dimaksud dengan air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar? Silakan Saudara Yosef. Ia berkata sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan kita tahu bahwa Laut Mati adalah titik yang paling rendah di seluruh dunia. Benar. Maka itu terjadi di sana. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin menuju Laut Mati. Air mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Mengapa air Laut Mati? Ini disebut Laut Mati karena salinitasnya sangat tinggi dan tidak ada organisme hidup yang dapat hidup di sana. Tentu saja ini memiliki manfaat kesehatan, tapi ini bukan topik kita. Tapi bisakah ikan hidup di Laut Mati? Hal ini tidak mungkin terjadi karena salinitas yang parah. Faktanya orang-orang yang beriman keluar dengan gambaran spiritual yang bagus dan menyusun banyak himne tentang sungai yang mengalir. Misalnya ada satu himne yang berbunyi, dimanapun sungai mengalir, ada kesembuhan dan pemurnian. Kenyamanan dan penghiburanku dimanapun sungai mengalir. Ini mengacu pada sungai yang keluar dari sisi Kristus. Sungai di sini mengalir dari bawah ambang bait, bagian selatan dari altar. Altar melambangkan salib. Kita tahu bahwa ada sungai di salib yang dinyanyikan oleh himne lain, Yesus mendekatkan saya kepada salib. Di sana ada air mancur yang berharga. Gratis untuk semua aliran kesembuhan mengalir dari Gunung Kalvari. Tidak ada yang memiliki solusi untuk air salinitas. Laut Mati masih mati hingga saat ini dan akan tetap demikian sampai kedatangan Kristus. Namun mampukah Kristus menyembuhkan yang tidak dapat disembuhkan? Tentunya. Dari segi spiritual, apapun penyakit Anda dan bahkan jika manusia tidak punya obat untuk penyakit Anda, kemudian Kristus yang disembelih, yang mati di kayu salib untuk Anda, memiliki obat untuk penyakit Anda. Sebenarnya kata-kata yang indah ini menunjukkan kepada kita bahwa laut bisa disembuhkan. Laut yang tidak dapat disembuhkan. Ya, Kristus dapat menyembuhkan pecandu dan orang yang berdosa apapun, dosa ataupun penyakitnya, Kristus mempunyai
obat untuk penyakit Anda. Faktanya, Saudara Yosef, sungai yang mengalir dari sisi Kristus tidak hanya bisa menyembuhkan dosa dan pelanggaran, tetapi juga bisa menyembuhkan keluarga dan hubungan yang hancur. Benar. Banyak rumah dan keluarga benar-benar seperti laut mati, di mana bau kematian Benar. ada di mana-mana. Ada hubungan yang hancur, rumah, dan jiwa yang rusak. Kristus bisa datang seperti sungai ini untuk menyembuhkan hubungan. Apakah ada harapan dalam Kristus? Ya, ada harapan dalam Kristus. Dalam salibmu kesembuhan dan penghiburanku. Di salibmu aku melihat obat untuk penyakitku. Ya, Apapun benar. penyakitnya. Benar. Dan ketika sungai pengetahuan tentang Kristus mencapai beberapa negara yang bercirikan moral dan Benar. kematian intelektual, Benar. sungai pengetahuan tentang Kristus Betapa indahnya. menyembuhkan Hebat orang-orang. sekali. Semua disembuhkan. Benar. Oke. Saudara Yosef, kita beralih ke pasal 48 yang berbicara tentang pembagian tanah. Mohon berikan gambaran tentang pembagian tanah yang ada di pasal 48, pasal terakhir dari nubuatan Yehezkiel. Pembagian tanah di kitab Yosua sangat rumit, artinya peta pembagian tanah dalam kitab Yosua itu sulit, namun di sini berbentuk persegi panjang yang memanjang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat melewati Sungai Yordan dan itu sulit. Namun di sini berbentuk persegi panjang yang memanjang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat melewati Sungai Yordan. 7 suku-suku akan berada di utara dari bagian Tuhan yaitu Yerusalem dan 5 suku di selatannya. Jika kita membaca pasal 48, kita akan menemukan bahwa suku pertama di ujung utara adalah Dan. Dalam ayat 1, lalu Asyir di ayat 3, Naftali di ayat yang keempat, Manasye di ayat 5, ini adalah suku keempat, dan Efraim di ayat ke-6. Suku kelima dan kemudian Ruben di ayat 7 dan terakhir Yehuda. Semua ini di sebelah utara Bait Allah. Lalu datanglah 5 suku lainnya disebutkan di akhir pasal ini. Jadi pembagiannya sangat mudah. Bait suci Allah akan berada hampir di tengah. 7 suku akan berada di utaranya dan 5 suku di selatannya. Bagian masing-masing suku akan terbentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat. Seluruh wilayah ini telah menjadi milik mereka. Tentu saja dengan mengorbankan perjanjian baru, mereka tidak berhak mendapatkan apapun dalam diri mereka. Semua ini adalah pengorbanan Dia yang telah mati untuk mereka dan Oke. juga untuk kita di kayu salib. Oke, dan tentu saja porsi gereja lebih tinggi dan juga lebih besar. Benar, Pada saat itulah bangsa ini akan berada dalam kerajaan anak manusia, menikmati pembagian tanah. Gereja akan berada dalam situasi yang lebih besar. benar. Saudara Apa yang Yosef, dikatakan Kristus dalam Yohanes 14? Di rumah Bapakku banyak tempat Benar. tinggal, jika tidak demikian sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Yang benar begitulah sebutan bangsa ini, bangsa yang mulia dan bangsa yang menyenangkan. Dan itu benar. Tetapi bagian kita bukanlah di negeri mulia yang baik dan menyenangkan. Bagian kita ada di rumah Bapa di surga itu sendiri. Tentu saja porsi kita jauh lebih besar. terima kasih. Di akhir pasal 48, mulai dari ayat 30, dia berbicara tentang pintu gerbang kota. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Mohon jelaskan tentang 12 gerbang kota dan apa yang membedakan kota surgawi dengan gerbang kota duniawi. Jumlah gerbangnya 12, cantik sekali karena angka 12 adalah angka penghakiman dan gerbang dalam Alkitab melambangkan pemerintahan dan administrasi. Pada zaman dahulu kala, gerbang itu seperti kantor pendaftaran kepemilikan Benar. properti atau pengadilan. Jadi kasus apapun diserahkan kepada para tetua kota yang biasa duduk di pintu gerbang. Kita ingat Benar. bahwa orang pertama yang kita baca sedang duduk di gerbang adalah Lot. Lot. Mereka berkata tentang dia orang yang datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim Duduk di gerbang. atas kita. Karena dia sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi gerbang melambangkan penghakiman. Dan angka 12 melambangkan administrasi dan menunjukkan keakuratan dan kemegahan kitab Allah yaitu Alkitab. Dalam kitab Nehemia kita membaca bahwa bumi kuno kota Yerusalem memiliki 12 gerbang di masa lalu. Salah satu gerbang ini adalah gerbang domba. Dari situlah Tuhan Yesus Kristus masuk ketika dia hendak disalib. Sebagai anak domba. Ya, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Anda baca tentang kota surgawi di Wahyu 21, Anda akan menemukannya bahwa ia juga memiliki 12 gerbang. Tapi di Wahyu 21 dia mengatakan bahwa masing-masing gerbang terbuat dari satu mutiara. Itu luar biasa.
Tentu saja kita tidak memahami kata-kata ini secara harafiah, tapi saya ingin mengatakan bahwa mutiara merupakan akibat dari kematian makhluk hidup. Benar. Dan faktanya gereja telah menjadi satu mutiara yang sangat berharga dengan mengorbankan orang hidup yang mati untuk kita. Siapa dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus yang di dalam dia ada kehidupan. Benar. Faktanya ini sulit dipercaya. Dia yang beri kehidupan kepada semua makhluk mati di kayu salib. Ini di luar dugaan. Untuk membawa mutiara. Ya, untuk membawa mutiaranya. Ya, benar. Jadi 12 gerbang yang kita lihat dalam Wahyu pasal 21, masing-masing terbuat dari satu mutiara yang menunjukkan kepada kita keagungan tujuan ilahi di gereja Tuhan. Ini juga menunjukkan betapa besarnya keistimewaan mereka yang berhubungan dengan Kristus sekarang di era gereja. Anda bisa katakanlah saudara ayat bahwa keistimewaan Yerusalem duniawi adalah bahwa itu berisi bait Allah yang membedakan dengan kota-kota lain di dunia. Dan hak istimewa Yerusalem surgawi adalah kota ini tidak membutuhkan bait. Demi tahta Tuhan dan juga anak domba adalah baitnya. Baik. Terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat terakhir dalam Yeskiel 48 mengatakan, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ, Yahweh Shammah. Apa arti nama ini? Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Apa artinya Yehova Shammah dalam kaitannya dengan Yerusalem? Kota itu seperti yang Anda katakan adalah Yerusalem. Dan bahasa Ibrani nama Yehova Shammah berarti Tuhan ada di sana. Shammah artinya di sana. Ini mengingatkan saya pada banyak nama kota Yerusalem, tapi itu juga mengingatkan saya kepada kumpulan 7 nama yang indah. Disebutkan dalam Alkitab tentang Yehova. Dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes, akulah disebutkan sebanyak 7 kali. Akulah roti kehidupan, aku adalah terang dunia, aku adalah gembala yang baik, akulah pintunya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur sejati 7 kali. Dalam Perjanjian Lama, Yehova disebutkan juga 7 kali. Pertama dalam Kejadian 22, Yehova Jireh. Abraham menamakan tempat di mana dia mempersembahkan putranya Ishak, Yahweh Jireh, dan artinya Tuhan akan menyediakan atau akan melihat. Nama kedua ada di Keluaran pasal 15 ketika dia berkata Yehova Rafa, yang berarti akulah Tuhan penyembuhmu. Akulah Tuhan penyembuhmu berarti Yehova Rafa dalam bahasa Ibrani. Jadi Yehova Jireh dan Yehova Rafa dalam Keluaran 17, Yehova Nisi. Kata Nisi berarti panji saya. Tuhan adalah panjiku ketika bangsa itu menang atas Amalek. Jadi Yehova Jireh, Yehova Rafa, dan Yehova Nisi. Dalam Hakim-Hakim 6, Yehova Shalom. Yehova Shalom adalah saat Gideon membangun mesbah. Dia menyebutkan nama mesbah itu. Yehova Shalom artinya Tuhan adalah damai sejahtera. Shalom artinya damai. Kali kelima sudah masuk Mazmur 23, Yehova Rohi berarti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian kita temukan di Yeremia pasal 23 dan Yeremia pasal 33. Yehova Sidkenu yang artinya Tuhanlah kebenaran kami. Dan yang terakhir adalah Yehova Shammah, Tuhan ada di sana. Dan dia tidak akan meninggalkan tempat ini lagi. Itu bagus. Setelah kemuliaan Tuhan berangkat Inilah dari keistimewaan. baik pada zaman dahulu, kemuliaan kembali dan Tuhan menetap di tempat ini. Dan untuk kita supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Saya berkati. sangat-sangat menikmati pembelajaran ini bersama Anda, mempelajari nubuatan Tuhan dari berkati. kitab Yeskiel. Kitab ini lebih jelas bagi kita sekarang. Dan kita berharap Untuk ini sebagian pun menjadi besar. lebih jelas bagi para pemirsa terkasih. Ini benar-benar kitab yang sulit, tetapi kita bersyukur pada Tuhan karena Roh Kudus membantu kita menjelaskannya kepada pemirsa. Benar. Dan kita berdoa agar apa yang telah didengar dan dipelajari akan mendorong perubahan dalam hidup dan menuntun pada lebih banyak Amin. pengabdian kepada Tuhan. Amin. Jika berkenan, saya akan meminta Anda untuk mendoakan pemirsa terkasih, mohon pencerahan pikiran dan hidup dalam kekudusan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mohon doakan para pemirsa terkasih, Saudara Yosef. Tuhan kami dan Tuhan yang pengasih, kami bersyukur karena Engkau membuka Alkitab-Mu di hadapan kami. Engkau mengajarkan kami banyak pelajaran dari kitab ini. Kami belajar betapa kudusnya Engkau dan membenci dosa. Ajar kami Tuhan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kami ingin Tuhan memberi kami hati yang suci, pikiran yang suci, lidah yang suci, dan juga mata yang suci.
Tidak ada gunanya jika kita mengetahui dan memiliki segala pengetahuan dunia, namun tidak mengenal yang Maha Kudus. Pengetahuan tentang yang Maha Kudus adalah wawasan. Oleh karena itu ya Tuhan, lakukanlah kebaikan bagi kami. Tujuanmu adalah untuk memberkati, dan kami belajar di kitab ini bahwa tujuanmu bukanlah penghakiman, tapi berkat. Engkau boleh mengizinkan penghakiman, tapi engkau mengizinkan kebaikan dan untuk memberkati kami. Saya juga berdoa untuk pemirsa, saya berdoa untuk semua yang menderita, yang melewati keadaan sulit. Engkau bisa ya Tuhan untuk mengeluarkan dari yang pemakan sesuatu untuk dimakan dan dari yang kuat untuk sesuatu yang manis-manis. Di akhir kitab hebat ini kami muji-Mu, Tuhan, semua yang telah dikatakan dan juga semua orang yang mendengarkan dan belajar. Bantu kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja yang berputih sendiri. Segala kemuliaan bagi-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Yosef, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pasal 46 ayat 9 mengatakan bahwa jika orang-orang masuk melalui sebuah gerbang, mereka harus keluar dari gerbang lain dan jangan kembali dari gerbang yang sama dengan yang mereka masuki. Pelajaran moral apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, kita tidak pernah kembali ke jalan yang sama seperti yang kita jalani sebelumnya. Kehidupan bersama Oke. Tuhan menuntun kita menuju jalan yang Jalan yang berbeda, berbeda. jalan yang sangat berbeda. Baik, Saudara Yosef. Ini seperti orang Majus dalam Matius 2 ayat 12, mereka kembali ke jalan lain setelah mereka menyembah Kristus. Benar. Saya perlu komentar tentang Yehovah Shammah, nama kota itu. Apa maksudnya? Kita belajar dari pasal 48 bahwa Yehovah Shammah berarti Tuhan ada di sana. Dia tidak meninggalkan tempat itu, dia ada di sana. Keadaan pemukiman yang permanen. Saudara Yosef. Ada sebuah ayat yang menghibur saya di Mazmur 85, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Tuhan sendiri yang akan berdiam, Yehovah Shammah. Baik, terima kasih Saudara Tuhan Yosef, memberkati Tuhan Anda. memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, di akhir pembelajaran kita mengenai kitab Yehezkiel, saya ingin mengingatkan Anda bagian-bagian di dalam kitab ini. Seperti yang kita katakan sebelumnya, bagian-bagian buku ini adalah dari pasal 1 hingga pasal 24, dia berbicara tentang penghakiman Tuhan atas kota Yerusalem karena kerusakan dan kenajisannya. Penghakiman dilakukan melalui pembuangan di Babel. Kemudian di pasal 25 hingga 32, penghakiman atas 7 negara yang mengelilingi tanah Israel. Kemudian pasal 33 hingga akhir kitab, dia berbicara tentang janji pemulihan di masa depan melalui berkat kerajaan 1000 tahun yang kita pelajari di bagian terakhir bahwa mereka terwakili dalam bangunan bait 1000 tahun. Dan keberkahan kota Yerusalem pada masa kerajaan 1000 tahun, di mana itu akan disebut Yehovah Shammah. Kemuliaan telah kembali dan telah menetap di bait Allah, dan Tuhan telah menetap di kota ini, dan dia tidak akan meninggalkannya lagi. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Tidakkah Anda ingin mendapat bagian di dalam Kristus? Tidakkah Anda ingin mendapat bagian dalam persekutuan Kristus dengan Anda? Tidakkah Anda ingin mendapat bagian dalam hidup yang kekal bersama Kristus, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir? Terimalah Kristus agar hidup Anda dapat dimulai dan tidak pernah berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.